Assalamualaikum, halo semuanya. Di video kali ini, kelompok 10 akan membahas tugas perkembangan dewasa akhir, yaitu lansia yang memiliki cucu. Yuk kita simak videonya. Yang pertama, terdapat identitas narasumber. Nama inisialnya TH, berjenis kelamin laki-laki, menganut agama Islam, lahir di Bandung 14 Februari 1955, pekerjaannya pensiun PTDI, peran dalam keluarganya yaitu kakek. Bapak TH yang sudah memasuki masa dewasa akhir di mana saat ini beliau berusia 67 tahun. Berdasarkan wawancara tersebut, kami membahas mengenai penyesuaian dirinya ketika memiliki cucu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Bapak TH telah memenuhi milestone pada masa late adulthood ini. Bapak TH menyadari bahwa dengan terus bertambahnya usia, kondisi fisik dan mental akan terus menurun dan menyebabkan produktivitas juga menurun. Namun, beliau masih dapat menyesuaikan diri menjadi peran pengganti orang tua bagi cucu-cucunya. Bapak TH merasa bahagia dan memiliki rasa kepuasan pada hidupnya karena pada dasarnya beliau senang dalam mengasuh cucu. Lalu, late adulthood itu apa sih? Masa dewasa akhir atau lanjut usia adalah individu yang sudah mencapai usia lebih dari 65 tahun. Pada masa ini, individu akan mengalami penurunan kondisi fisik maupun non-fisik secara alamiah yang mengakibatkan penurunnya produktivitas. Tugas perkembangan pada masa usia lanjut yaitu penyesuaian tahap masa pensiun, penyesuaian dalam penerimaan kematian pasangan, kawan, mempersiapkan kematian, dan melakukan life review masa lalu. Successful aging menandakan kesuksesan lansia dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidupnya yang ditandai dengan adanya kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu, apa saja milestone di masa late adulthood? Milestone di masa late adulthood terdiri dari 3, yaitu fisik, emosi sosial, dan kognitif. Milestone fisik, kinerja sistem saraf otonom melemah, gangguan penglihatan dan pendengaran terus terjadi, kepekaan terhadap rasa dan bau melemah, mobilitas berkurang, terjadinya penuaan sistem imun, dan rambut terus memutih dan menipis, kulit semakin keriput dan lebih transparan. Milestone emosi sosial, berdamai dengan hidup sehingga mengembangkan integritas ego, pengoptimalan perasaan, kemungkinan melakukan kenangan dan tinjauan hidup, sifat mau mengalah dan menerima perubahan meningkat, spiritualitas dan iman mungkin naik pada level lebih tinggi, ukuran jejaring sosial dan tingkat interaksi sosial menurun, kepuasan pernikahan meningkat, dan mencapai puncaknya di masa dewasa akhir. Milestone kognitif, kecepatan pengolahan terus menurun, kemampuan untuk mengendalikan dan membagi atensi menurun, jumlah informasi yang dapat disimpan dalam memori semakin berkurang, penggunaan alat bantu eksternal untuk memori prospektif, informasi cenderung disajikan dalam bentuk inti, pemecahan masalah hipotesis menurun, dan kemungkinan menumbuhkan kebijaksanaan. Berikut adalah hasil analisa kami terhadap narasumber TH. Yang pertama, ada tugas perkembangan memiliki hubungan sosial dengan anggota keluarga. Tugas perkembangan ini sudah tercapai dengan ditandai sebagaimana yang narasumber sampaikan, yaitu beliau memiliki perasaan yang bahagia dengan semakin bertambahnya anggota keluarga dan memiliki hubungan yang dekat. Yang kedua, tugas perkembangan menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Tugas perkembangan ini sudah tercapai karena narasumber dapat menyesuaikan diri dengan lebih berhati-hati dalam perbuatan maupun perkataan. Yang ketiga, ada tugas perkembangan kemampuan untuk mengendalikan dan membagi atensi. Tugas perkembangan ini dapat dikatakan sudah tercapai karena narasumber tidak merasakan adanya perbedaan dalam pola pikir. Maka dari itu, beliau masih dapat mengendalikan atensinya. Yang keempat, tugas perkembangan menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Tugas perkembangan ini sudah tercapai karena narasumber merasakan perubahan pada fisiknya dan beliau dapat menyesuaikan diri dalam beraktivitas. Yang kelima, tugas perkembangan pengoptimalan emosi dan perasaan. Tugas perkembangan ini sudah tercapai karena ketika narasumber memiliki cucu, beliau merasakan kebahagiaan. Yang keenam, tugas perkembangan mencapai kepuasan hidup. Tugas perkembangan ini sudah tercapai karena pada dasarnya narasumber senang dalam mengasuh cucu, yang membuat kepuasan bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, tugas perkembangan menyesuaikan diri dengan perubahan peran. Tugas perkembangan ini sudah tercapai karena narasumber dapat menyesuaikan diri dalam peran pengganti orang tua dengan cara menyesuaikan sifat dari masing-masing cucunya.
Selanjutnya, terdapat saran dari hasil wawancara kami. Yang pertama, disarankan kepada individu yang sudah memasuki masa usia lanjut dan memiliki peran dalam mengasuh cucu, hendaknya sudah mempersiapkan kondisi fisik dan mental terlebih dahulu. Yang kedua, lakukan penyesuaian diri dengan sifat masing-masing cucu agar terlaksana hubungan sosial yang kuat. Dan yang ketiga, walaupun pengasuhan cucu dapat berdampak positif pada lansia karena dapat membuat mereka mengurangi kesepian dan meningkatkan perasaan yang berharga, akan tetapi jika dilakukan sepanjang waktu, maka akan berdampak buruk pada kesehatan lansia tersebut, juga akan mengurangi sosialisasi dengan lansia yang seusianya. Nah, sebelum penutupan, yuk kenalan sama anggota kelompok 10. Ada Amara Azahra, Ananda Rizkita, dan Hansadila Nafisa. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.